Baik, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di seri keterampilan akademik yang terakhir mungkinnya materi terakhir hari ini mengenai pedoman lampiran skripsi yang akan dibawakan oleh Pak Gema. Baik Pak Gema, kami persilahkan 20 menit ke depan untuk menyampaikan pedoman lampiran skripsi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi yang terakhir pada series keterampilan akademik. Pada materi ini mungkin tidak begitu banyak hal yang bisa disampaikan. Hanya ada beberapa hal khusus yang bisa dijadikan catatan untuk teman-teman yang ketika ingin membuat skripsi atau karya ilmiah. Nah, seringkali ketika membuat lampiran, para mahasiswa dan peneliti pemula ini sering menganggap lampiran itu hanya ala kadarnya saja, gitu ya. Jadi tidak menganggap lampiran itu sebagai bagian penting dalam karya ilmiah atau dalam skripsi. Banyak mahasiswa atau peneliti pemula yang hanya melampirkan lampiran ini hanya berisi data-data, banyak data-data tapi nggak relevan dengan topik dengan penelitiannya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas lebih dalam sekiranya fungsi lampiran itu apa sih, dan apa isi yang tepat yang untuk dilampirkan dalam penelitian, dalam skripsi. Jadi pada hakikatnya lampiran itu merupakan merupakan salah satu bagian penting dalam karya ilmiah, dalam skripsi. Lampiran itu merupakan data, berisi data pendukung yang untuk memperkuat isi dari skripsi yang ingin kita tulis. Biasanya lampiran itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dari peneliti itu sendiri. Nah, dalam penulisan lampiran ini biasanya diawali dengan tulisan lampiran di tengah halaman, kemudian ukuran font 12 dan dicetak tebal, dan biasanya ini letaknya itu setelah daftar pustaka. Nah, ini contoh penulisan lampiran. Lampiran itu biasanya ditulis di tengah halaman, kemudian lampirannya disertakan di halaman selanjutnya. Nah, lampiran itu berisi keterangan atau informasi tambahan yang bersifat teknis sehingga dia tidak praktis untuk dimasukkan ke dalam teks laporan karena akan mengganggu keruntutan atau kesinambungan isi dari laporan. Misalnya tabel yang sangat terperinci, terus kemudian undang-undang dasar, atau kemudian kode etik jurnalistik, lalu instrumen penelitian, daftar artikel media, dan lain sebagainya, yang banyak oleh mahasiswa itu disatukan atau dimasukkan ke dalam laporan. Padahal hal-hal itu lebih baik ditaruh di dalam lampiran. Jadi tidak harus semua hal itu ada di dalam laporan, di dalam isi laporan. Nah, ini contoh seperti ini. Ini adalah penulisan latar belakang. Jadi ada mahasiswa menulis latar belakang, kemudian dijeda dengan data artikel yang dijadikan sebagai objek kajiannya. Nah, hal ini daftar tabel ini sebaiknya diletakkan di lampiran. Tidak perlu dimasukkan ke dalam naskah. Nah, di sini kita bisa membuat saja, misalkan faktor-faktor tunggal sebagai penyebab bunuh diri, dan berita yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 8 artikel dalam kurung lampiran 1.
Jadi ketika orang yang membaca itu akan mengecek langsung di dalam lampiran dan itu akan lebih simple di dalam naskahnya. Nah, lalu begitu juga dalam analisis kuantitatif ya. Banyak mahasiswa ketika membuat tabel-tabel atau pengujian-pengujian dalam penelitian kuantitatif ya, tabel-tabel itu dimasukkan begitu saja di dalam tulisan. Seperti misalkan uji reliabilitas. Ya, uji reliabilitas tabel yang sebenarnya informasinya tidak begitu relevan ya, tidak begitu relevan untuk dimasukkan ke dalam naskah penelitian. Seperti ini contohnya dia membuat pertanyaan penelitian, ya, 8 pertanyaan penelitian, dan membuat keterangan seperti ini nih. Pertama, halaman menjadi lebih boros ya. Kemudian data ini sebenarnya bisa dituliskan menjadi lebih ringkas atau lebih simpel. Contohnya seperti ini yang di sebelah kanan. Dengan menggunakan software IBM, misalkan, hasil pengujian untuk variabel X dan Y, semua pertanyaan penelitian dinyatakan valid dalam kurung lampiran 4. Nah, ini nanti akan merujuk. Pembaca, penguji itu akan merujuk pada lampiran tersebut. Nah, kemudian, apa aja sih yang harus ada di dalam lampiran? Nah, ini ada beberapa hal ya, yang harus ada di dalam lampiran. Yang pertama itu yang harus ada adalah kuesioner atau instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif pasti ada namanya instrumen, ada namanya kuesioner, dan itu yang kita share di dalam lampiran. Begitu juga dalam penelitian kualitatif ada daftar pertanyaan, ada guideline pertanyaan, nah itu yang kita sajikan di dalam lampiran. Kemudian tabulasi data. Dalam penelitian kuantitatif, tabulasi data responden yang sudah disusun di dalam, yang sudah dipindahkan ke dalam tabel, ke dalam Excel, nah itu dilampirkan di dalam lampiran. Nah, bagaimana dengan penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif melampirkan transkrip dari wawancara. Dalam penelitian kualitatif biasanya kita melakukan observasi, melakukan wawancara dengan informan, ya, wawancara bisa dalam bentuk tertulis, dalam bentuk audio, ya, dalam bentuk video. Nah, itulah yang kita transkripkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban itu yang kita transkripkan dan kita masukkan ke dalam lampiran. Kemudian analisis data. Nah, analisis data ini juga harus ada, sebaiknya ada di lampiran. Karena dalam penelitian, ya, khususnya di penelitian kuantitatif, banyak data-data yang berisi tahapan analisis data itu dicantumkan di dalam naskah, di dalam isi laporan, dan itu satu halaman full tetapi tidak membuat keterangan apapun, sehingga ini akan menyulitkan juga bagi para pembaca atau para penguji ya mengenai data tersebut. Nah, sebaiknya data itu kita sintesis. Jadi hasil analisis data berupa analisis statistik itu kita sintesis dan kita masukkan di dalam naskah, dan tabel-tabelnya atau skrip-skripnya itu kita masukkan ke dalam lampiran. Kemudian dokumentasi ya, atau foto. Biasanya ketika kita melakukan proses wawancara atau melakukan observasi di lapangan, kita kan akan membuat sebuah foto-foto, membuat dokumentasi, nah itu yang kita sertakan di dalam lampiran. Lalu surat izin penelitian. Surat izin penelitian. Jadi setiap mahasiswa itu sebelum turun ke lapangan kan harus membuat surat izin dulu di prodi. Nah itu jangan sampai hilang. Jadi ketika Anda sudah mendapat surat izin, Anda kirimkan kepada instansi tertentu atau kepada objek tertentu, itu jangan sampai hilang, karena itu menjadi data pendukung Anda bahwa Anda sudah melakukan penelitian atau melakukan pengamatan di tempat tersebut. Nah, kemudian lampiran khusus. Nah, ini sempat disinggung ya pada series pertama oleh Panda. Nah, lampiran khusus ini bersifat hal-hal yang dirahasiakan. Biasanya adalah profil responden. Ya.
Dan ini ya sifatnya karena rahasia, ini ketika skripsi itu dipublikasikan, lampiran ini tidak disertakan, tapi lampiran ini akan disertakan pada saat pengujian. Jadi pada saat pengujian lampiran ini ada dan dipertanggungjawabkan oleh peneliti pada saat sidang, tetapi ketika masuk dalam tahap publikasi lampiran ini tidak disertakan. Nah, ini tadi contoh-contohnya ya. Misalkan kuesioner atau instrumen penelitian, nah ini ditampilkan, misalkan lampiran 1, kuesioner semua dilampirkan di dalam lampiran. Kemudian tabulasi data, transkrip wawancara. Nah, biasanya di dalam penelitian kuantitatif itu pasti melakukan tabulasi data di Excel. Nah, itu yang dilampirkan di dalam lampiran. Begitu juga dalam penelitian kualitatif ketika kita melakukan wawancara, baik itu video atau audio, nah itu yang kita transkripkan pertanyaan dan jawabannya. Itu juga analisis data. Nah, analisis data tabel-tabel ini sebaiknya kita masukkan di dalam lampiran. Kemudian kalau kita analisis datanya menggunakan data mining, nah yang ditaruh di lampiran itu adalah script-script ya, atau coding-coding yang kita gunakan untuk melakukan analisis data di aplikasi tertentu. Nah, dalam konteks ini, ya ini adalah bentuk script coding yang dilakukan di aplikasi RStudio. Ini foto dokumentasi proses wawancara. Ya, kalau kalian melakukan observasi partisipan, pengamatan, nah itu dokumen-dokumen itu Anda sertakan, Anda lampirkan di dalam lampiran. Kemudian di bagian akhir, surat izin penelitian dan balasannya. Jadi ketika Anda mengirimkan surat izin penelitian ke tempat atau ke instansi di mana Anda ingin melakukan penelitian, nah itu pasti akan ada respon dari instansi tersebut. Nah, respon atau surat balasan itu juga wajib dilampirkan di dalam lampiran. Jadi tidak hanya surat izin penelitian, tapi harus ada respon ya, surat balasan dari instansi di mana Anda melakukan penelitian. Nah, mungkin itu saja ya uraian singkat mengenai apa aja yang harus ada di dalam lampiran. Ya, mudah-mudahan uraian singkat ini bisa memberikan masukan baru bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi atau karya ilmiah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gema atas sharingnya ya di sesi pedoman lampiran skripsi ini. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan bisa mulai ditanyakan di kolom chat atau boleh juga raise hand. Pak Gema, sebelumnya ini sudah ada pertanyaan ini ya, apakah nih misalnya kita sedang melakukan penelitian kualitatif gitu, kemudian kita akan melampirkan transkrip wawancara di dalam lampiran tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gema. Nah, lampirannya itu apakah harus verbatim ya word by word atau bisa berupa ringkasannya saja? Oke. Ya, jadi ya untuk teknik penulisan lampiran ya, ini ada dua teknik ya, atau dua hal yang diperbolehkan. Pertama, kita boleh melakukan transkrip keseluruhan hasil dari wawancara kita, atau yang kedua, misalkan wawancara kita menggunakan rekaman ya, atau menggunakan rekaman video. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam link khusus, misalkan kita upload di Google Drive, dan kemudian link itu yang kita sertakan di dalam lampiran. Ya, jadi karena kalau kita memasukkan transkrip wawancara ya di dalam lampiran dan misalkan informannya lebih dari 3 atau 4, maka lampiran akan sangat panjang. Salah satu alternatifnya kita memasukkan rekaman itu di dalam YouTube misalkan atau di dalam Google Drive, dan link itu yang kita sertakan di lampiran seperti itu. Tapi bagaimana misalnya ketika informasi yang disampaikan oleh informan, misalnya dalam wawancara itu, ada hal-hal yang sifatnya rahasia gitu, dan ketika
rahasia kan mungkin kalau di-share atau di-upload ya ke apa namanya media sosial atau ke Google Drive dan sebagainya itu mungkin punya potensi untuk menjadi masalah di masa depan. Kira-kira gimana itu Pak Gemma? Ya, ini juga terkait ya dengan etika penulisan yang sudah disampaikan di series yang pertama. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus membuat persetujuan dulu mengenai isi dari wawancara ini. Ya. Perjanjiannya apa saja, ya. Dan itu harus ada persetujuan secara tertulis untuk menghindari kemungkinan ketika ini terpublish ya atau tidak sengaja terpublish. Nah, hal ini tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. Jadi harus ada persetujuan awal. Nah, yang kedua, jika ada persetujuan, kemudian ada hal-hal sensitif yang menyangkut identitas seseorang atau identitas perusahaan, ini ada kewenangan dari peneliti untuk merahasiakan hal itu. Jadi ada bisa mengedit wawancara, menghilangkan hal-hal yang bersifatnya privat dan atau membuat transkrip yang menyinggung salah satu pihak, nah itu bisa dihilangkan untuk kepentingan tertentu. Tapi kembali lagi ke pertanyaan itu ya, kejawaban yang pernah diberikan oleh Kang Zen, selama itu untuk tujuannya pendidikan dan itu dilindungi oleh hukum. Baik, memungkinkan nggak seandainya bagian di dalam lampiran ya, karena itu nanti kan kalau kita bayangkan skripsi itu kemudian disimpan di perpustakaan ya, siapa aja nanti bisa membaca begitu kan. Di dalam lampiran mungkin yang kita tuliskan adalah inti dari tanya jawab yang relevan dengan tujuan penelitian. Sementara detail-detailnya yang mungkin sensitif gitu kita tuliskan di dalam lampiran khusus yang setelah sidang skripsi lampiran khusus itu kan dicabut gitu ya, hanya untuk keperluan pertanggungjawaban di ruang sidang skripsi gitu mungkin Pak Gemma. Memungkinkan nggak kalau seperti itu Pak Gemma? Ya, memungkinkan sekali ya. Jadi itu kembali ke ya, etika itu ya, ketika kita menyinggung hal-hal yang sensitif, pertama peneliti itu harus mempertanggungjawabkan temuan itu, ya, mempertanggungjawabkan di dalam ruang akademik. Ketika itu sudah dipertanggungjawabkan dan akuntabilitas risetnya sudah jelas, nah ketika itu kita simpan di dalam perpustakaan atau kita publish, hal-hal yang kemungkinan ada bisa menjadi masalah itu bisa kita simpan di dalam lampiran khusus itu. Itu kembali lagi ke kewenangan peneliti itu ya. Baik Pak Gemma. Tadi mungkin tidak disebutkan tentang field notes ya. Mungkin ada beberapa penelitian yang banyak nih nanti catatan lapangannya gitu karena berdasarkan hasil observasi ya atau partisipasi secara observasi dengan partisipasi gitu ya. Nah, kalau field notes itu kan bisa jadi panjang, bisa jadi pendek gitu dan kan karena mungkin penelitiannya dilakukan selama dalam jangka waktu yang panjang gitu mungkin akan field notes-nya akan banyak sekali gitu. Nah, field notes ini apakah sebaiknya juga dilampirkan di bagian lampiran atau dituliskan nanti untuk lampiran khusus saja? Ya, kalau selama data itu kita butuhkan di dalam laporan, ya, itu bisa kita sertakan field note secara utuhnya di lampiran. Tetapi apa yang diisi di dalam lampiran itu tergantung dari yang kita tulis di dalam naskah itu. Ya, jadi kalau kita melakukan field note, mengumpulkan field note selama beberapa periode dan data itu sangat banyak sekali, ya, kita bisa memilih ya, field note kita mana yang kita lampirkan di dalam lampiran itu sesuai nggak dengan apa yang ada di dalam isi laporan yang kita tulis. Baik, terima kasih Pak Gemma. Pertanyaan yang lain adalah juga, mengenai CV ya. Perlu nggak sih kita melampirkan CV responden begitu atau CV informan penelitian? Kemudian bila kita perlu melampirkan apa saja yang perlu dilampirkan di dalam CV itu? Begitu juga mungkin dengan CV peneliti mungkin ya. Apa saja sih yang perlu kita tuliskan dalam CV peneliti? Jadi ada dua pertanyaan ya, Pak Gemma. Satu Iya. CV responden, kemudian CV peneliti. Oke. Nah ini ya banyak juga ya yang dilakukan oleh para peneliti ya ketika membuat lampiran itu pasti diakhiri dengan penulisan CV. Nah hal-hal ini sebenarnya tidak ada ketentuan baku ya boleh atau tidak. Yang pertama ketika intinya pertama dalam membuat lampiran itu relevan atau tidak dengan isi dari laporan kita yang kita tulis.
Kemudian apakah itu boleh? Nah, itu boleh saja dilakukan. Nah, kemudian sampai sejauh mana? Ya, kalau untuk CV dari peneliti itu, kita bisa mencantumkan profil kita, ya, profil peneliti, kemudian pengalaman peneliti, eh, kemudian penelitian apa yang pernah dilakukan. Nah, bagaimana dengan responden? Nah, itu berdasarkan kesepakatan dengan responden itu. Tapi untuk hal-hal yang sensitif seperti alamat email, kemudian alamat nomor HP, eh, tanggal lahir, nah itu mungkin bisa dirahasiakan. Baik Pak Gema. Saya ingin bertanya mengenai ini ya, kaitan antara lampiran dengan tubuh naskah gitu ya. Karena kan seringkali nih kita melihat dalam naskah skripsi gitu, lampirannya banyak banget. Tapi kemudian kita nggak melihat kaitan antara lampiran dengan naskah gitu. Perlu nggak sih di dalam naskah, seperti tadi contoh Pak Gema ya, ketika kita sedang mengolah data, tidak perlu kemudian apa namanya coding sheet kita masuk di dalam pembahasan ya, tidak atau di dalam hasil gitu ya, tapi bisa kita tuliskan dalam lampiran. Tapi kemudian perlu nggak sih kita tuliskan di dalam tubuh naskah gitu bahwa detail dari coding sheet itu bisa dilihat dalam lampiran nomor berapa begitu? Ya. Nah, itu bisa dilakukan dan memang dalam uh, yang seharusnya yang harus ditulis ketika kita membuat pembahasan data-data penelitian itu kita lampirkan di lampiran, nah kita bisa melakukan callback ya, dengan menegaskan di dalam satu naskah itu ya kita bahwa data riset ini merujuk pada lampiran 4, lampiran 5, dan itu bisa saja dilakukan. Malah, memang seharusnya seperti itu. Jadi ketika pembaca membaca, nah dia akan tahu ini analisisnya ada di mana, ada di lampiran berapa. Nah, itu sebagai petunjuk dari si peneliti untuk kepada pembaca untuk membaca detail lebih lengkap lagi di dalam lampiran. Nah, Pak Gema, kalau seandainya nih ya di dalam lampiran tadi banyak tabel, banyak gambar yang kemudian kita lampirkan begitu. Nanti tumpang tindih nggak sih dengan informasi yang ada di dalam daftar gambar, daftar tabel yang muncul di dalam daftar isi, Pak Gema? Iya, kalau daftar gambar itu tidak ada di naskah kan tidak dibuat daftar gambarnya. Ya. Di dalam lampiran pun kita ada namanya daftar lampiran. Jadi setelah daftar isi, ada daftar tabel, daftar gambar, baru terakhir daftar lampiran. Nah, yang jadi perlu jadi perhatian dari peneliti ketika gambar atau tabel itu udah ada di naskah, itu tidak perlu lagi dicantumkan di dalam lampiran karena itu nanti akan tumpang tindih ya daftar tabel dengan daftar lampiran. Jadi peneliti harus memilih mana yang baik dimasukkan di dalam naskah, mana yang harus ada di dalam lampiran. Hanya saja kalau di dalam naskah itu biasanya berupa kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan analisis data yang kemudian dibahas di dalam naskah. Detailnya itu ada di dalam lampiran. Baik, jadi intinya adalah diperlukan ini ya penilaian dari peneliti gitu. Peneliti harus mampu melakukan memberikan pertimbangan sendiri gitu ya, data apa yang relevan untuk dimasukkan ke dalam tubuh naskah sehingga kemudian nanti disebutkan di dalam daftar isi ya, daftar gambar, daftar tabel dan sebagainya, dan mana kemudian bagian-bagian yang lebih detail yang tidak perlu dimasukkan ke dalam tubuh naskah tapi kita buat sebagai lampiran. Namun bila diperlukan nanti untuk apa namanya diskusi lebih lanjut atau pertanggungjawaban di ruang sidang skripsi, data-data itu ada di dalam lampiran, mungkin begitu ya Pak Gema ya. Saya sepakat. Terima kasih banyak Pak Gema untuk sharingnya di sesi pedoman lampiran skripsi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.